Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, thank you. Okay, today in this meeting we will discuss about this one, adjective clauses. Insya Allah kita masih satu pertemuan untuk kedepannya. Jadi apa sih itu adjective clauses? Oke, yang pertama itu apa sih itu klausa? Oke, jadi di dalam urutan sebuah bahasa itu kan ada urutan yang paling kecil. Ya, yang pertama itu ada huruf. Oke, ada kemudian huruf menjadi kata, word. Nah, kemudian kata, susunan kata dua atau lebih menjadi frasa atau phrase. Nah, kemudian setelah phrase itu biasanya ada klausa. Clause. Nah, nanti gabungan dari beberapa klausa nanti ada kalimat atau sentences. Nah, itu urutannya. Kemudian setelah sentence ada paragraf, setelah paragraf nanti ada teks. Nah, itu susunan di dalam sebuah bahasa. Jadi pertama ada huruf, kemudian ada kata, phrase, dan klausa. Nah, ini klausa, adjective clause. Oke, kemudian kita lihat apa sih definisi dari klausa yang ini. Yang pertama, kita lihat klausa merupakan sekelompok kata di mana di dalamnya harus ada subjek atau pelaku dan juga predikat. Ya paling enggak ada dua lah minimal. Contoh ini subjeknya ada he, kemudian predikatnya sings. Nah, kemudian misalnya ada amrin, nah di sini predikatnya ada will go. Nah, itu paling enggak dia itu terdiri dari subjek sama predikat. Minimal itu dua. Nah, kemudian di dalam bahasa Inggris juga dibagi menjadi klausa dibagi menjadi dua, yaitu independent clause atau induk kalimat kalau kita dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang dapat berdiri sendiri. Nah, kemudian ada dependent clause atau anak kalimat, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya begini, kalimat itu kalau dia tidak digabungkan dengan kalimat lain atau klausa lain, kalimat itu nggak ada maknanya. Itu maksudnya. Contoh, misalnya saya bikin kalimat karena dia pergi. Kalau karena dia pergi itu kan kalimat itu belum lengkap. Nah, apa sih? Masih menebak kalimat selanjutnya. Itu maksudnya dari kalimat clause. Adjective clause adalah dependent clause. Nah, jadi adjective clause yang kita bahas hari ini masuk ke ini dependent clause. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Yang memodifikasi atau merubah kata benda. Nah, apalagi sini. Tepatnya menggambarkan, memperkenalkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu kata bendanya. Jadi itu menginformasikan informasi lebih dari benda itu. Memberikan, memperkenalkan atau menggambarkan juga bisa. Contoh, nah ini pattern of adjective clauses-nya. Pattern itu rumusnya, urutannya. Adjective clause itu subject, relative clause, adjective. Apa sih relative clause ini? Relative pronoun. Nah, relative pronoun itu ini. Nah, relative pronoun di sini kita singkat ini RP. Ada who, ada whom, ada which, ada whose, that, dan when. Ini bukan kalimat pertanyaan ya. Bukan kalimat pertanyaan yang di dalam question, bukan. Ini biasanya di tengah-tengah kalimat. Kalau di awal kalimat dia memang menjadi kalimat tanya. Tapi ini di tengah-tengah kalimat ini. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama dengan yang. Orang yang, nah itu misalnya. Contoh, nah ini simple sentence-nya. Ini kalimat pertamanya ini. The girl is beautiful. Kemudian ada kalimat keduanya ini contoh. She lives in Banda Aceh. Ini noun-nya. Banda Aceh-nya. Bagaimana cara membuat adjective clause-nya? Berarti kita itu menggabungkan kedua informasi ini menjadi satu kalimat.
Jadi caranya begini, the girl, subjek yang pertama yang ini tadi, the girls who live in Banda Aceh, berarti ini. Ini kan ada subjeknya, ini subjek, kita gabungan aja. Berarti the girl who lives, gadis yang tinggal di Banda Aceh is beautiful. Nah, ini maksudnya dari adjective clause. Nah, jadi kalau kita sampai sini misalnya kalimatnya ini sampai Banda Aceh, the girl who live in Banda Aceh, ya apa? Kenapa gadis yang tinggal di Banda Aceh? Itu maksudnya klausanya. Jadi masih ada klausa selanjutnya. Nah, berarti gadis yang tinggal di Banda Aceh itu cantik. Boleh ini bisa dibagi dari asalnya dari kedua sentence ini. Itu maksudnya patternnya. Jadi subjek, ini subjek, kemudian relative pronoun ini ada who atau which, kemudian ada adjective. Nah, ini adjective. Itu maksudnya dari adjective clause. Sebenarnya cuma itu sih. Cuman penggunaannya nanti beda-beda. Who ini digunakan untuk orang, kalau whom untuk objek, kemudian kalau which untuk benda, whose milik siapa, that boleh keduanya. Ini penjelasan tentang penggunaan dari ini. Kalau who ini digunakan untuk orang dalam posisi subjek, human as subject. Kemudian kalau whom digunakan untuk orang dalam posisi objek. Kemudian kalau which digunakan untuk benda, baik dalam posisi subjek atau objek. Non-human boleh. Bukan manusia maksudnya, non-human. Whose digunakan untuk kepemilikan. Kemudian when digunakan untuk menjelaskan waktu. That menggantikan kata subjek, objek atau benda atau hewan. That dapat digantikan who atau whom atau which. Oke. Sebenarnya ini bisa untuk mengganti who. Contohnya misalnya ini. Nah, yang tadi kan who. Berarti bisa diganti dengan that, nggak apa-apa. Berarti the girl that lives in Banda Aceh is beautiful. Tapi biasanya kurang enak didengar sih kalau karena ini manusia. Kalau manusia itu subjeknya tinggal diganti dengan who. Nah, ini relative pronoun. Jadi adjective clause itu ada relative pronounnya tadi. Nah, ini relative pronounnya ini. Pasti memiliki ini adjective clause. Nah, dalam belajar adjective clause, hal pertama yang dipelajari adalah penggunaan who dan whom. Berikut caranya. Nah, penggunaan who, WHO ya, bukan WHO tapi who ini. Berarti the girl is beautiful, she lives in Banda Aceh. Tadi kalimat tadi kita buat. Untuk menjadikan adjective clause, kita menggantikan she tadi menjadi who. Nah, ini tinggal dengan who. Who akan dijadikan sebagai subjek pronoun. Nah, dan who di sini bermakna the girl dan hasilnya akan seperti ini. Nah, the girl who lives. Nah, kan tadi the girl tinggal disambung aja. Berarti dalam ini the girl who lives in Banda Aceh. Nah, who tadi pengganti she ini. Jadi she diganti dengan who. Is beautiful, ini kalimat selanjutnya. Berarti dia tuh lari, loncat kayak gini. The girl who lives in Banda Aceh is beautiful. Hampir sama semuanya seperti itu. Kemudian kalau whom, penggunaan whom terjadi apabila penggunaan terjadi untuk merubah objek pronoun. Contoh, the girl is beautiful, I saw her yesterday. Ini kan objek, I saw her. Apalagi kalau dia laki-laki, I saw him. Kalau mereka, I saw them. Nah, itu objek dia whom. Nah, pada kalimat di atas, the girl terdapat di objek pronoun, yaitu her ini maksudnya. Untuk objek pronoun kita harus memakai whom. Makanya hasilnya akan seperti ini. Berarti the girl whom, kenapa menjadi whom? Ini tadi pengganti ini. Objek dia jatuhnya. Kalau ini tadi kan nggak ada objek di sini. Di sini nggak ada objek. The girl is beautiful, she lives in Banda. Cuman menerangkan. Cuman kalau di sini ada objek. Kalau asal kalimatnya ini I saw her, berarti the girl whom I saw yesterday ini, the girl I saw yesterday, whom I saw yesterday is beautiful. Semua perubahan posisi sama seperti who. Hanya yang paling penting dalam perlu diingat adalah untuk subjek pronoun kita pakai who, pada objek pronoun kita pakai whom. Nah, ini beda antara who sama
whom. Boleh misalnya kita ganti ini so, jangan ganti so, jangan lihat misalnya apa, killed, jangan kill, terlalu sadis. Misalnya hear boleh, mendengar. Nah itu ada objeknya. Atau apa, touch boleh, menyentuh. Itu penggunaan dari whom dan who. Nah, kemudian penggunaan that. Nah, penggunaan that ini ya enak, dia ini fleksibel, bisa kemana aja. Nah, untuk adjective plus that juga dapat digunakan sebagai pengganti who dan whom. Nah, lihat aja, bisa kan dia fleksibel. That dapat digunakan di mana saja pada kalimat diwajibkan who dan whom. Berikut contohnya. Nah, contoh ini, the girl who lives in Banda Aceh is beautiful. Jadi boleh kita ganti that ini dengan who ini dengan that. Ini. Berarti who bisa diganti. Begitu juga dengan whom. The girl whom I saw is beautiful. The girl that I saw is beautiful. Ya itu makanya dia itu fleksibel. Boleh mengganti who, boleh mengganti whom. Penggunaan dari that. Nah, kemudian penggunaan which. Nah, untuk adjective plus which digunakan untuk benda baik dalam posisi subjek atau objek. Jadi benda mati dia which ini. Sebenarnya boleh diganti dengan that juga, cuma lebih enak menggunakan which. Nah itu. Nah ini subjek pronoun, dia sebagai subjek pronoun. Ini kalimat awalnya, the plane is big, it flew in the sky. Nah, berarti kita gabungkan aja kalimatnya, the plane which flew in the sky is big. Nah ini, itu urutannya. Kemudian sebagai objek pronoun, the plane is big, I saw it. Nah, objek pronoun sama dengan whom tadi kalau dia manusia ya. Berarti the plane which I saw, atau kita ganti dengan that, the plane that I saw, ya boleh aja. Makanya that tadi sebenarnya fleksibel ya, bisa menyisipkan di mana aja. Kemudian whose, di sini apa sih whose? Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh penggantiannya seperti her. Hair dijadikan adjective clause menjadi whose hair. Nah ini maksudnya ini gabungan ini. Her hair, rambutnya. Whose hair itu rambutnya juga. Jadi dia itu kepunyaan. Ini contoh. The man called taxi, his car was blow up. Nah, berarti the man whose car, berarti laki-laki yang memiliki mobil itu was blow up. Nah, the man whose car blows up, laki-laki yang memiliki mobil yang blow up itu apa ya? Kayak asap-ngasap gitu. Nah, called taxi, berarti ini gabungan dari ini tadi host. Ini. The man, coba lihat kalian, ini the man. Kamu langsung ke sini dia. Nah, the man whose car was blow up called taxi. Nah, itu dari penggunaan whose. Dari kata his atau my car atau her car juga boleh. Ini kan the man, makanya dia menjadi his. Nah, itu kepemilikan penggunaan dari whose. Nanti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, laki-laki yang memiliki mobil itu, yang memiliki mobil ngasap apa ya, rusak lah kita, itu memanggil taksi. Nah itu. Next, kemudian terakhir kita lihat penggunaan when. Kalau when ini ketika digunakan, bukan kapan ya diterjemahkan, ketika dia berada di tengah-tengah kalimat, tapi ketika. When digunakan pada adjective clause untuk merubah kata benda jadi waktu. Contoh, I will never forget the day I meet you. Nah, ini dia itu sebenarnya cuma penyambung aja kalau when. Conjunction lah kata kalau dalam bahasa Inggris. Contoh, I will never forget the day when I met you. Nah, ini dia. Tinggal disambung aja. When, ketika bertemu kamu. Jadi kalau cuma sampai sini, kira-kira kalimatnya ada maknanya tuh. I will never forget the day. Apa sih? Nah, kita mikir-mikir lagi the next sentence itu. Jadi saya tidak akan melupakan hari itu. Nah, itu masuk dari penggunaan kalimat adjective clause itu. Dia kalimat nggak lengkap kalau tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Ini cara menggabungkan, ini digabungkan dengan kalimat selanjutnya. Baru dia memiliki makna. Nah, the next ini contoh ada exercise ya, boleh dicobalah.
Sebentar saya cari dulu yang PPT-nya. Nah, ini. Jadi ini exercisesnya. Ini tinggal merubah menjadi kalimat adjective clauses tadi. Ini kan kalimat awal. Kalimat ini jadi digabung, ini kalimat ini digabung. Contoh ini. Ini kan oke, ini ada who. Dimintanya menggunakan who. Kenapa? Karena subjeknya ini Tom, ini he. Nah, berarti caranya begini. Sama seperti tadi. Berarti Mr. Tom kita ditambah who. He works. Nah, he works as a teacher. Who works at BCA is my father. Nah, itu cara merubahnya ini. Nah, ini dia berarti ketika udah dirubah. Jadi kalimatnya itu menjadi satu kalimat gitu. Kalau ini kan dua kalimat agak ribet. Nah, kemudian ini penggunaannya menjadi whom, berarti ini penggunaannya whom, Jack. Tinggal ditambah whom I saw still a wallet is a tip. Nah, itu dia penggunaannya whom. Him tadi kan ini diganti dengan whom. Nah, berarti Jack whom I saw still a wallet is a tip. Nah, ini dia perubahannya. Okay, the next maybe you can practice by yourself. I have already post on the Google Classroom on the Google Doc. Nanti coba diubah kalimatnya, sudah saya siapkan di tugas yang untuk tugas yang ke-13. Oke, saya kira itu. Thank you for your watching this video or tutorial. Thank you. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.